Fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya menggabungkan atau penggabungan. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia membentuk zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan melalui bantuan sinar matahari, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Proses terjadinya fotosintesis yaitu terjadinya karbon dioksida yang diambil oleh mulut daun pada malam hari, kemudian dilanjutkan dengan mengambil air dari dalam tanah menggunakan akar. Air tersebut dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Kemudian glukosa yang dihasilkan menjadi bahan bakar dasar untuk diolah lagi menjadi zat makanan seperti protein dan lemak bagi tumbuhan. Peran fotosintesis. Peran fotosintesis terdapat 3 bagian. Yang pertama, fotosintesis berperan sebagai tingkat normal oksigen di atmosfer. Yang kedua, fotosintesis berperan sebagai sumber energi bagi hampir semua kehidupan di bumi. Fotosintesis menjadi sumber karbon semua senyawa organik dalam tubuh organisme. Perangkat fotosintesis. Perangkat fotosintesis ada 3 bagian. Yang pertama, pigmen, kedua kloroplas, dan ketiga fotosistem. Yang pertama, pigmen. Fotosintesis hanya bisa terjadi pada sel yang memiliki pigmen fotosintetik. Pigmen fotosintetik akan mempengaruhi kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya. Tidak semua spektrum cahaya bisa digunakan untuk fotosintesis. Spektrum cahaya dengan panjang gelombang 380 sampai 700 nm tampak cahaya yang bisa digunakan untuk fotosintesis. Klorofil yang terdapat pada kloroplas yang terletak pada mesofil yang terdiri atas jaringan bunga karang dan jaringan pagar. Kemudian tampak cahaya berbagai macam cahaya, yaitu cahaya merah, hijau, kuning, biru, dan violet. Klorofil yang terdiri dari klorofil A dan klorofil B. Klorofil A yaitu hijau muda, sedangkan klorofil B adalah hijau tua. Klorofil A menyerap cahaya biru, violet, dan merah yang berperan langsung pada reaksi terang. Sedangkan klorofil B atau hijau tua yaitu klorofil yang menyerap cahaya biru dan orange, tidak secara langsung berperan di reaksi terang. Artinya klorofil B atau klorofil hijau tua dia berperan aktif atau lebih di reaksi gelap. Kedua, kloroplas. Kloroplas terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan daun yang belum matang. Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil. Stroma ini kemudian dibungkus oleh 2 lapisan membran. Yang ada di dalam stroma juga terdapat lamela-lamela yang bertumpuk membentuk grana atau kumpulan granum. Granum terdiri dari atas membran tilakoid yang merupakan tempat terjadinya reaksi terang. Kemudian stroma ini juga dibungkus oleh 2 lapis membran. Di dalam stroma juga terdapat elemen-elemen yang bertumpuk-bertumpuk membentuk grana atau kumpulan granum. Sehingga kumpulan granum terdiri dari atas membran tilakoid yang merupakan tempat terjadinya reaksi terang. Di dalam granum terdapat komponen seperti protein, klorofil A, klorofil B, karotenoid, dan lipid. Yang ketiga, fotosistem. Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, dan ekseptor elektron.
Klorofil A berada dalam bagian pusat reaksi. Klorofil ini berperan dalam menyalurkan elektron yang berenergi tinggi ke ekspektor utama elektron. Elektron yang dilepaskan klorofil A mempunyai energi tinggi yang disebabkan memperoleh energi dari cahaya yang berasal dari molekul perangkat pigmen yang dikenal dengan kompleks antena. Fotosistem terdiri dari dua jenis, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 menyerap energi cahaya yang dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nm, sehingga klorofil A yang disebut juga P700. Sedangkan fotosistem 2, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nm, sehingga disebut sebagai PNM atau P680. 4. Reaksi terang dan reaksi gelap pada proses fotosintesis. Reaksi terang. Di reaksi terang membutuhkan cahaya yang melibatkan pemecahan air beserta pelepasan oksigen. Reaksi gelap. Di reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya, membutuhkan karbon dioksida dan mengubah karbon dioksida menjadi gula. Organ utama tempat terjadinya fotosintesis adalah daun, tetapi organ lain yang memiliki kloroplas berpotensi untuk melangsungkan fotosintesis juga. Hasil fotosintesis disebut sebagai fotosintat. Reaksi terang. Reaksi terang adalah proses yang menghasilkan ATP dan reaksi NADP2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan 2. Reaksi terang terjadi pada membran tikaloid atau di kloroplas. Nah, di reaksi terang itu membutuhkan cahaya yang melibatkan pemecahan air serta pelepasan oksigen. Sedangkan di reaksi gelap, pada reaksi gelap terjadi proses yang dinamakan siklus Kelvin atau Benson atau siklus Kelvin-Benson yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap ini melibatkan enzim Rubisco yang bertugas untuk menangkap O2 dari atmosfer. Reaksi gelap ini akan menghasilkan 3 fosfoglyceraldehyde atau yang disingkat dengan PGAL sebagai bahan dasar pembentukan glukosa. Pada proses fotosintesis, reaksi gelap membutuhkan ATP yang dihasilkan pada tahap reaksi terang, sebab pada reaksi gelap, CO2 yang diifikasikan akan disintesis menjadi karbohidrat di stroma dengan bantuan energi ATP. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya, membutuhkan karbon dioksida dan mengubah karbon dioksida menjadi gula. Faktor yang menentukan laju fotosintesis. Yang pertama, intensitas cahaya atau laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, kemudian air. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Yang pertama, kadar fotosintat, yang kedua, tahap pertumbuhan. Nah, sampai di sini semoga teman-teman bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.